Menjelang bergulirnya Liga Voli Turki, pelatih Marcelo Abondanza memutuskan untuk menggelar laga uji coba ketiga. Lawan yang dipilih bukan sembarang tim, Vakifbank Istanbul, raksasa yang telah lama menjadi bayang-bayang setiap klub besar. Ini bukan sekadar persiapan, tapi panggung terakhir untuk menyatukan kekuatan tim Fenerbahce Cemedicana. Marcelo tahu betul, tak ada tempat untuk kesalahan saat liga dimulai. Ia ingin melihat semua kombinasi berjalan sempurna, terutama chemistry antara Megawati Hangestri dan setter utama, Cansu Osbay. Fokusnya jelas, memastikan tim bisa bermain dengan irama yang tajam dan penuh keyakinan. Pertandingan ini akan menjadi cerminan kesiapan mental dan teknis seluruh pemain. Kemenangan memang bukan tujuan utama malam itu, tapi bila mereka bisa menumbangkan Vakifbank, moral tim akan terangkat jauh sebelum peluit pertama liga resmi dibunyikan. Megawati Hangestri kembali dipercaya sebagai oposite utama. Keputusan ini bukan tanpa risiko, mengingat lawan yang dihadapi punya blok-blok tangguh seperti Zehra Gunes. Namun Marcelo yakin, hanya Megawati yang mampu menjebol pertahanan setangguh tembok baja itu. Sang Megatron tampil penuh percaya diri di sesi latihan terakhir. Tak ada kegugupan di wajahnya, yang ada hanya fokus dan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan Fenerbahce. Ini bukan hanya soal laga uji coba, tapi soal reputasi, harga diri, dan masa depan karir di Liga Elit Eropa. Di ruang ganti, Marcelo mendekatinya dan berkata pelan, "Main lepas, Mega. Ini malam kamu." Kata-kata itu menghujam tepat di jantung semangat Megawati. Ia tahu, kepercayaan itu bukan hadiah, itu adalah hasil dari kerja keras dan keberanian. Burhan Felix Stadium dipenuhi atmosfer mendidih sejak sore hari. Dua kekuatan besar siap bentrok, Fenerbahce dengan skuad bintang dan semangat baru, sementara Vakifbank menurunkan barisan terbaiknya, termasuk duo maut Zehra Gunes dan Tijana Boskovic. Penonton yang hadir tahu, ini lebih dari sekadar pemanasan. Ini adalah duel gengsi, unjuk kekuatan, dan pembuktian siapa yang pantas ditakuti musim ini. Setiap spike, blok, dan servis akan dinilai, bukan hanya oleh pelatih, tapi juga oleh publik Turki dan pengamat internasional. Lagu kebanggaan Fenerbahce menggema keras saat tim memasuki lapangan. Sementara di sisi seberang, Vakifbank dengan tenang melakukan pemanasan akhir. Di tengah-tengahnya, Megawati berdiri tegap, menatap net dengan sorot mata tajam. Ia siap bertarung. Saat wasit menaiki kursinya, suara riuh semakin menggema. Di bangku penonton, fans mengenakan warna kebesaran masing-masing tim, saling menyanyikan yel-yel penuh semangat. Wajah-wajah tegang dan antusias bercampur jadi satu di atmosfer Istanbul malam itu. Di dalam lapangan, tangan-tangan mulai saling memberi tos, dada-dada ditepuk, dan pandangan tertuju pada bola pertama. Suasana di kubu Fenerbahce tenang namun berapi-api, seperti bara yang siap menyala kapan saja. Marcelo berdiri di pinggir garis, matanya tak lepas dari Megawati. Peluit awal berbunyi. Bola pertama dilambungkan. Dan dengan itu, perang senyap antar dua raksasa resmi dimulai. Tak ada lagi kata uji coba di kepala para pemain. Ini laga yang harus dimenangkan, kalau bukan dengan skor, maka dengan mental. Vakifbank membuka set pertama dengan ritme cepat dan servis tajam dari Gabi. Fenerbahce sempat tertinggal beberapa poin, meskipun Megawati tampil berani dengan beberapa spike keras yang membuat lawan kewalahan. Namun koordinasi di lini belakang masih belum rapat. Zehra Gunes menunjukkan kelasnya dengan beberapa blok klinis, menahan bola-bola Megawati di net. Set pertama berlangsung ketat, tapi kesalahan kecil dari Fenerbahce di detik-detik akhir membuat mereka kehilangan momentum. Vakifbank akhirnya menutup set pertama dengan skor 25-23. Meskipun kalah, Fenerbahce mulai menemukan pola permainannya. Marcelo hanya tersenyum kecil dan menepuk bahu para pemainnya. Perang belum selesai, dan Megawati masih menyimpan amunisi. Set kedua dimulai dengan semangat membara dari Fenerbahce. Kali ini, Megawati tampil lebih agresif. Setiap bola yang ia terima diolah menjadi senjata mematikan. Spike-nya menembus blok Zehra dan membuat tribun Fenerbahce meledak oleh sorakan. Setter Cansu mulai paham ritme Megawati dan mengalirkan bola secara presisi. Pelan-pelan, dominasi bergeser. Vakifbank mulai kehilangan koordinasi dan frustrasi menghadapi tekanan mental dari permainan cepat dan agresif lawan. Akhirnya, Megawati menutup set kedua dengan ace mematikan yang tak bisa diterima Boskovic. Skor 25-20 untuk Fenerbahce. Ia berdiri di tengah lapangan, mengepalkan tangan ke udara. Malam ini, Megatron telah dihidupkan.
Set ketiga menjadi panggung mutlak bagi Megawati. Ia tidak hanya menyerang dari depan, tapi juga dari posisi belakang, bahkan ikut membantu pertahanan. Blok-blok dari Hande dan Eda Erdem menambah tekanan ke kubu Fakif Ban yang makin goyah. Zehra mulai kehilangan kontrol. 2 kali ia melakukan kesalahan servis, dan ekspresi frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Guidetti dari pinggir lapangan mencoba berteriak memberi arahan, tapi atmosfer panas dan dominasi Megawati membuat segalanya terasa percuma. Fenerbahce menang telak di set ketiga, 25-17. Bangku cadangan bergemuruh, sementara para fans berdiri memberi tepuk tangan panjang. Megawati tidak hanya membawa kemenangan, tapi mengirim pesan, Fenerbahce siap merebut tahta Turki. Fakif Ban mencoba berbagai cara untuk menghambat laju Fenerbahce. Giovanni Guidetti silih berganti mengambil timeout, mengganti pemain, bahkan mengubah formasi menjadi 3 bloker di depan. Tapi tak ada yang berhasil. Aliran poin dari Megawati, Melissa Vargas, dan Kapten Eda Erdem terus mengalir deras. Spike keras Megawati menembus blok Zehra, servis Vargas tak bisa dijinakan, dan Eda Erdem bermain cerdas dengan tip dan blok yang selalu tepat waktu. Fenerbahce bermain dengan kepercayaan diri tinggi, membuat tim lawan terlihat seperti tim yang kehilangan arah. Sorakan dari tribun semakin bising setiap kali Megawati mencetak poin. Para fans Fakif Ban mulai terdiam, sementara pendukung Fenerbahce berdiri sambil bertepuk tangan. Strategi lawan benar-benar tak mampu membendung gelombang serangan Megatron dan kawan-kawan. Seusai set ketiga, layar stadion menampilkan statistik sementara. Megawati menjadi top skor dengan jumlah spike sukses terbanyak. Komentator televisi Turki terkejut melihat efektivitas serangannya yang nyaris tanpa celah. Ini bintang Asia yang tak bisa dihentikan, ucap salah satu dari mereka. Serangannya begitu variatif, kadang keras menghujam pojok, kadang lembut menyentuh garis, membuat blok Fakif Ban kebingungan. Bahkan Boskovic yang biasanya tenang, mulai terlihat frustrasi karena tak mampu menyamai agresivitas Megawati di posisi oposite. Nama Megawati mulai ramai dibicarakan di media sosial Turki. Cuplikan-cuplikan spike-nya menyebar cepat, ditambah narasi, Asia telah datang untuk menguasai Eropa. Apa yang dulu dianggap eksperimen, kini menjadi ancaman nyata. Megawati bukan lagi debutan, dia adalah dominator. Memasuki set keempat, Fakif Ban mencoba mengatur ulang ritme permainan. Mereka meningkatkan tempo dan mempercepat rotasi bola, berharap bisa mengejutkan pertahanan Fenerbahce. Tapi kombinasi Megawati dan Vargas sudah menyatu seperti mesin perang yang sulit dihentikan. Dari awal set, Fenerbahce langsung unggul jauh. Megawati mencetak 3 poin beruntun dari spike, lalu Vargas menambahkan 2 poin dari servis AC. Mental pemain Fakif Ban mulai goyah melihat skor terus menjauh tanpa bisa mereka kejar. Marcelo Abondanza tak banyak bicara dari pinggir lapangan. Ia tahu, anak-anak asuhnya sudah bermain sesuai rencana. Jangan kasih napas, ucapnya lirih saat timeout, dan Fenerbahce menjawabnya dengan dominasi mutlak hingga akhir set. Zehra Gunes, kapten sekaligus middle blocker andalan Fakif Ban, tanpa frustrasi sepanjang set keempat. Setiap kali Megawati melakukan spike, dia terlambat membaca arah bola. Bahkan blok-bloknya yang biasanya kuat, kini hanya jadi pajangan di depan net. Beberapa kali Zehra terlihat melampiaskan kekesalan dengan menatap tajam rekan setimnya. Ketegangan di tubuh tim mulai terasa. Komunikasi mereka menurun drastis, dan ekspresi kecewa mulai memenuhi wajah-wajah pemain Fakif Ban. Di sisi lain, Megawati tetap tenang. Ia fokus pada setiap bola yang datang, dan memainkan peran sebagai eksekutor utama dengan ketenangan luar biasa. Tanpa berkata banyak, ia justru menekan balik mental lawan dengan konsistensi dan ketajaman permainan. Peluit panjang berbunyi. Bola terakhir yang di-smash Megawati gagal dikembalikan oleh libero Fakif Ban. Skor akhir set keempat, 25-19. Fenerbahce menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas musuh bebuyutan mereka. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Sebelumnya, mereka juga telah mengalahkan 2 raksasa lain, Galatasaray dan Eczacıbaşı. Dalam 3 laga uji coba, Fenerbahce tampil sempurna. Publik mulai percaya, musim ini mereka adalah kandidat utama juara. Para pemain berpelukan di tengah lapangan. Megawati tersenyum sambil dipeluk oleh Eda Erdem dan Vargas. Tak perlu banyak kata, malam itu mereka tahu, kekuatan baru di Liga Sultanlar telah muncul dan dipimpin oleh Megatron dari Asia Tenggara. Keesokan paginya, wajah Megawati menghiasi halaman depan media olahraga Turki. Sihir dari Asia, tulis salah satu surat kabar.
Situs berita lokal dan nasional memberitakan ledakan permainan Megawati, bahkan menyandingkannya dengan legenda-legenda Liga Turki. Warganet pun tak kalah heboh. Di X, Twitter, tagar Megatron dan Fenerbahce Super Team jadi trending topik. Banyak yang terkejut seorang pemain dari Indonesia bisa tampil sehebat itu di liga sekelas Sultan Lar. Bahkan komentator Eropa mulai memperhatikannya. Julukan baru pun lahir, Monster Asia dan ASEAN Pride. Tak hanya menginspirasi penggemar dari Indonesia, Megawati juga menjadi simbol kebangkitan atlet Asia di kancah Eropa. Ini bukan hanya soal voli, ini soal membuka jalan untuk mimpi-mimpi baru. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcelo Abondanza mendapat banyak pertanyaan soal performa Megawati. Sang pelatih hanya tersenyum, lalu menjawab, dia cepat beradaptasi. Dan ketika dia percaya pada dirinya sendiri, tak ada yang bisa menghentikannya. Marcelo juga memuji etos kerja Megawati di latihan. Ia menyebut Megatron sebagai salah satu pemain paling disiplin yang pernah dilatihnya. Dia bukan hanya punya power, tapi juga insting. Itu kombinasi langka, katanya, membuat jurnalis terpukau. Para pemain senior seperti Eda Ardem dan Vargas pun tak ketinggalan memberi pujian. Mereka menyebut Megawati sebagai angin segar yang membawa semangat baru ke tim. Tidak ada kecanggungan, hanya kekompakan dan rasa hormat. 3 kemenangan dalam uji coba melawan tim-tim besar jadi sinyal kuat. Fenerbahce benar-benar siap menantang dominasi Fakif Ban dan Eczacıbaşı di Liga Sultan Lar musim ini. Permainan mereka terlihat matang, padu, dan berani. Megawati kini tak lagi dilihat sebagai pemain asing biasa. Ia adalah senjata utama dalam strategi Marcelo. Bersama Vargas dan Eda, trio ini diyakini bisa membawa Fenerbahce ke puncak prestasi, baik di Liga Domestik maupun Liga Champions Eropa. Saat sesi latihan keesokan harinya, Megawati berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena tahu, dirinya telah membuka lembaran baru dalam karirnya, dan mungkin juga dalam sejarah voli Asia di kancah dunia.